Pagi bangun, lihat istri terbaring di samping, tapi tidak merasakan apa-apa. Bukan benci, bukan dingin, tapi hampa. Pak Raffi, 66 tahun, tinggal di Makassar, menceritakan dalam sebuah sesi berbagi tertutup. Beliau dikenal sebagai pria pendiam, hidup rapi, tak pernah mengeluh tentang usia lanjut. Namun suatu pagi, setelah terbangun, ia duduk diam menatap istrinya yang sedang menyiapkan sarapan. Dan tiba-tiba menyadari bahwa dirinya telah kehilangan sebagian dari dirinya sendiri entah sejak kapan. Dulu saya sangat mencintainya, sekarang pun masih. Tapi saya bukan lagi diri saya yang dulu. Saya merasa lemah, mundur, memudar, dan saya takut. Rasa takut itu bukan hanya milik Pak Raffi. Banyak pria setelah usia 60 yang dulunya kuat, berani, menjadi pilar keluarga. Kini merasa dirinya semakin tak terlihat bahkan di rumahnya sendiri. Bukan karena mereka tak lagi berharga, melainkan karena tubuh dan hormon maskulin sedang berubah diam-diam. Testosteron, hormon yang menjadi simbol vitalitas, kepercayaan diri, dan koneksi, mulai menurun sejak usia 40. Tapi tak ada yang mengajari kita cara menghadapinya. Tak ada yang memberitahu bahwa hormon ini bisa pulih jika kita tahu caranya. Apakah testosteron hanya milik orang muda? Apakah setelah usia 60, Bapak masih punya kesempatan untuk merasakan diri penuh tenaga seperti dulu? Jika dalam hati Bapak masih ada sesuatu yang belum padam, jika Bapak pernah merasa bahwa hidup bisa lebih dari ini, lebih kuat, lebih terhubung, lebih hidup secara emosional, tinggallah bersama saya di video ini. Kita akan bersama-sama menemukan 4 kebiasaan sederhana, tanpa obat, tanpa biaya, yang bisa membangkitkan kembali kekuatan pria di usia lanjut dari dalam diri sendiri. Testosteron saya kira-kira tinggal berapa persen ya, Dok? Pertanyaan ini dilontarkan Pak Raffi kepada saya, dengan nada setengah bercanda, setengah serius. Seolah beliau sudah menerima bahwa usia tua adalah akhir dari semua kekuatan, semua getaran dalam hati, bahkan dari cara seorang pria dulu melangkah penuh kebanggaan dalam hidup. Bapak, testosteron, hormon seksual pria, memang menurun secara alami seiring bertambahnya usia, mulai dari usia 40 dan bisa turun 1-2% setiap tahun. Tapi penurunan itu bukan berarti habis total, dan yang lebih penting bukan berarti tidak bisa pulih. Penelitian dari Harvard University 2022 menunjukkan bahwa pria usia di atas 60 tahun yang memiliki pola makan, aktivitas dan tidur yang baik bisa meningkatkan kadar testosteron alami hingga 25-30% hanya dalam 6-8 minggu tanpa perlu terapi hormon sintetis. Kuncinya ada pada penyesuaian kecil, makan di waktu yang tepat, olahraga ringan, tidur yang berkualitas, dan terutama sikap mental yang tidak menyerah. Karena hormon ini tak hanya membangkitkan gairah, tapi juga membuat tulang kuat, otot lentur, daya ingat tajam, dan suasana hati lebih stabil. Apakah Bapak pernah merasa mudah marah tanpa sebab, kehilangan semangat terhadap segala hal, tubuh makin lemah padahal tidak sakit? Mungkin itu bukan soal usia, tapi testosteron sedang berada di level bahaya. Dan inilah hal yang paling penting. Usia tua tidak merampas hormon kita. Kitalah yang memilih untuk melepaskannya. Asal Bapak mau mulai kembali, selangkah demi selangkah, testosteron bisa kembali seperti teman lama. Dan ketika kekuatan itu hidup kembali, Bapak akan merasakan keajaiban. Tak perlu diucapkan, tapi istri Bapak akan merasakannya. Anak cucu akan melihat Bapak berubah, dan Bapak sendiri akan merasa bahwa hidup ini masih sangat layak dijalani. Izinkan saya menunjukkan 4 kebiasaan sederhana yang telah dipraktikkan banyak orang dan berhasil memulihkan di bagian selanjutnya. Pagi itu Pak Harun, 71 tahun, tinggal di Malang, masuk ke klinik saya dengan kesedihan yang sulit disembunyikan. Beliau bercerita bahwa belakangan sering terbangun untuk pipis malam. Terkadang bahkan tidak sempat ke kamar mandi. Yang lebih mengkhawatirkan, rasa keintiman bersama istri mulai hilang, seperti lampu yang tenaganya habis tapi tak ada yang merasakannya. Saya merasa bukan pria lagi, Dok. Kami melakukan berbagai tes, namun tidak menemukan penyakit serius apapun. Lalu saya berkata dengan sederhana, Pak Harun, tolong coba satu latihan kecil setiap pagi, cuma 1 menit saja. Cerita ini dimulai dari sana, dari sekelompok otot yang sering diabaikan, namun memegang kunci vitalitas pria setelah usia 60, otot dasar panggul. Kelompok otot ini terletak sangat dalam di bawah rongga panggul, berfungsi mengontrol buang air kecil, menopang kelenjar prostat, dan mengatur sirkulasi darah di area organ vital. Setelah usia 60, ketika testosteron menurun, otot ini menjadi lemah.
Akibatnya haid malam, inkontinensia, hilangnya gairah, hingga disfungsi ereksi mulai muncul seperti tetesan hujan halus yang perlahan meresap. Namun mukjizatnya adalah, otot ini bisa pulih, bukan lewat obat, tetapi lewat latihan 1 menit setiap hari. Sebuah studi dari University of Sheffield, Inggris 2020 menegaskan, pria di atas 65 tahun cukup latihan kegel menyulitkan otot dasar panggul selama 1 menit per hari dalam 6 minggu saja, mengalami peningkatan kontrol buang air naik 71% dan respons vitalitas seksual 42% tanpa obat atau intervensi apapun. Pak Harun setelah 4 minggu rutin kembali ke klinik dengan senyum yang berbeda. Beliau berkata, "Dok, saya tidak pipis malam lagi dan saya kembali merasakan sensasi bersama istri seperti ketika usia 50. Tidak perlu hal besar, saya hanya merasa cukup." Jika Bapak bertanya, latihannya bagaimana? Ini caranya. 1. Setiap pagi, duduk tegak atau berbaring dengan nyaman. 2. Tarik napas ringan, lalu bayangkan menahan pipis. Bapak akan merasakan otot di dasar panggul mengencang. Itu otot yang dimaksud. 3. Tahan selama 3 detik, lalu lepas. Ulangi 10 kali, total hanya 1 menit. Catatan penting, jangan menahan perut atau bokong. Jangan melakukannya saat buang air. Bisa dibagi jadi 2 sesi, pagi dan malam. Kenapa hal kecil ini memberi perubahan besar? Karena saat Bapak mengaktifkan otot dasar panggul, aliran darah membaik, testosteron alami terangsang, kembali muncul rasa kontrol, dan yang terpenting, Bapak merasa menjadi diri sendiri lagi. Seperti yang sering saya bilang kepada pasien, tidak perlu gym 1 jam, tidak perlu obat mahal, cukup 1 menit, dan Bapak sudah melakukan hal yang banyak orang lewatkan seumur hidup. Dan ketika kebiasaan itu terbentuk, bukan hanya fisik yang pulih, rasa percaya diri, emosi, dan koneksi pun kembali secara alami. Selanjutnya kita masuk ke kebiasaan kedua, sarapan untuk memulihkan testosteron, bukan dengan daging sapi atau telur ayam, tapi dengan kombinasi halus yang sudah diakui ilmu pengetahuan. Jika Bapak siap, mari mulai sarapan itu sekarang. Pak Harun setelah sebulan rutin latihan otot dasar panggul, tidak hanya bebas dari pipis malam, tapi juga merasakan gairah dalam tubuhnya, bagai aliran sungai bawah tanah yang terbuka. Namun beliau punya satu pertanyaan. "Dok, pagi saya segar, tapi siang terasa lesu. Apakah ini karena saya sudah tua?" Saya bertanya kembali, "Bapak tidur jam berapa?" Beliau menjawab lirih, "Kira-kira lewat tengah malam baru bisa terlelap." Saat itulah saya ceritakan tentang sahabat setia testosteron, tidur nyenyak, terutama sebelum pukul 20-2:30 malam. Banyak yang berpikir testosteron dibentuk lewat makanan atau olahraga. Betul, tapi belum cukup. Lebih dari 70% testosteron alami diproduksi maksimal saat kita dalam tidur nyenyak, khususnya fase gelombang lambat yang berlangsung antara 22.00 hingga 02.00 pagi. Jika melewatkan fase ini, tubuh hampir kehilangan kesempatan memproduksi hormon pemulihan. Studi tahun 2018 dari University of Chicago menunjukkan, pria di atas 60 tahun yang tidur selepas 23.00 malam secara konsisten, kadar testosteronnya bisa turun hingga 40% dibandingkan yang tidur sebelum 22.30, meski pola makan dan aktivitas sama. Saya ingat Pak Yanto, 67 tahun, dari Bandung. Beliau makan cukup, jalan pagi tiap hari, tapi vitalitas lemah, keintiman dengan istri pun dingin. Setelah memperbaiki waktu tidur, tidur lebih awal, kurangi sinar biru, dan praktek pernapasan dalam 5 menit sebelum tidur, hanya 2 minggu, beliau sudah tidur lebih nyenyak, bangun dengan pikiran segar, dan rasa keintiman kembali secara alami. Bagaimana cara tidur nyenyak meski usia lanjut? 1. Kurangi cahaya setelah jam 20.30, matikan TV, jangan gunakan ponsel di kamar tidur. 2. Buat ritual relaksasi, misalnya minum segelas susu nabati hangat atau membaca buku 10 menit sebelum tidur. 3. Jaga kamar tetap tenang, suhu sejuk, dan hindari makan malam terlalu larut setelah pukul 19.00. Tips pernapasan 478. Tarik napas selama 4 detik, tahan selama 7 detik, hembuskan selama 8 detik. Metode ini menenangkan detak jantung dan memudahkan masuk ke tidur nyenyak. Pada usia muda, tidur adalah untuk beristirahat. Bagi lansia, tidur adalah untuk memulihkan diri. Tidak cukup hanya tidur,
tidur nyenyak dan tepat waktu adalah hadiah sejati untuk testosteron. Jadi, apakah Bapak pernah memperhatikan jam berapa mulai tidur? Sudah berapa lama tubuh Bapak tidak lagi merasa terjaga dan penuh energi saat bangun? Jika setiap malam Bapak memberi kesempatan untuk tidur lebih awal sedikit, maka setiap pagi Bapak akan merasakan bahwa usia tua bukan sekadar melambat, tetapi memulihkan apa yang pernah dianggap telah hilang. Pak Harun mulai tidur lebih awal dan rutin melatih otot dasar panggul. Ia merasa tubuh lebih ringan saat bangun pagi dan semangat pun lebih segar. Namun, hanya beberapa hari kemudian, beliau kembali ke klinik sambil menggaruk kepala. "Dok, saya memang merasa lebih sehat, tapi kok belum merasa bergairah kembali, seperti yang saya harapkan?" Saya tersenyum, menuangkan segelas air hangat untuk beliau, lalu menjawab, "Tubuh Bapak sudah tidur nyenyak, sudah bergerak dengan benar. Tapi pabrik penghasil testosteron itu butuh bahan baku juga, dan bahan utamanya adalah lemak, yang baik dan bersih." Banyak orang di atas usia 60 mulai menghindari lemak total karena takut kolesterol dan penyakit jantung. Tapi karena terlalu menghindar, tubuh jadi kekurangan bahan untuk memproduksi hormon pria. Testosteron diproduksi dari kolesterol dasar, tapi bukan kolesterol jahat, melainkan lemak tak jenuh tunggal dan omega 3. Sebuah penelitian dari Universitas Granada, Spanyol, tahun 2020 yang melibatkan 200 pria di atas 200 usia 60 menunjukkan bahwa mereka yang mengonsumsi lemak baik seperti dari minyak zaitun, alpukat, ikan berlemak, dan kacang-kacangan memiliki kadar testosteron 22% lebih tinggi dibandingkan kelompok yang menghindari lemak. Selain itu, kelompok ini juga memiliki kualitas tidur lebih baik, massa otot lebih tinggi, dan vitalitas tubuh yang lebih stabil. Pak Harun mendengarkan lalu bertanya, "Jadi sekarang saya harus makan apa? Bisa dilakukan nggak ya?" Saya menjawab beliau dengan 3 kelompok makanan sederhana, mudah ditemukan di Indonesia, tapi efektif meningkatkan testosteron alami. 1. Setiap pagi konsumsi 1 sendok makan minyak kelapa murni, bisa dicampur dalam bubur oat atau susu nabati. Lemak MCT dalam minyak kelapa cepat diproses dan mendukung fungsi adrenal. 2. Konsumsi setengah buah alpukat setiap hari, tidak perlu banyak. Bisa disantap dengan roti gandum atau yogurt Yunani. Lemak dalam alpukat membantu menstabilkan gula darah dan merangsang produksi hormon pria. 3. Jangan lupa makan ikan berlemak 2 hingga 3 kali seminggu seperti ikan kembung, salmon, atau tenggiri. Ini adalah sumber omega 3 yang sangat baik untuk mengurangi peradangan dan mendukung sintesis testosteron di hati. Saya mengingatkan secara halus, lemak baik itu nutrisi, tapi kalau berlebihan bisa jadi beban. Yang cukup itu menyehatkan, yang berlebihan itu memberatkan. Orang usia di atas 60 hanya butuh sekitar 15-20 gram lemak tak jenuh tunggal per hari. Cukup untuk produksi hormon, tapi tidak membuat penumpukan lemak. Setelah 3 minggu menjalankan pola ini, Pak Harun datang kontrol kembali dengan wajah yang lebih cerah dan tatapan lebih percaya diri. Beliau berkata pelan, "Entah hormonnya naik atau belum, tapi istri saya bilang saya lebih hangat dan hidup dibanding beberapa tahun terakhir." Saya percaya, kesehatan pria usia 60 plus tidak tergantung pada obat mahal, tapi ada di sendok minyak kelapa, potongan ikan bakar, atau setengah buah alpukat setiap pagi. Itu bukan sekadar makanan, itu bahan untuk membangun kembali diri kita. Jadi, setiap pagi, apakah Bapak sudah berani isi ulang energi dengan cara yang tepat supaya testosteron bisa bangkit? Atau justru masih takut dengan lemak? Padahal itu adalah kunci untuk mengembalikan vitalitas. Setelah sebulan menjalani 3 kebiasaan pertama, latihan otot dasar panggul, tidur nyenyak, dan konsumsi lemak baik, Pak Harun berkata, "Dok, tubuh saya memang lebih sehat, tapi setiap pagi saya masih malas bergerak. Apa saya harus olahraga lebih berat?" Saya tersenyum. Tidak perlu berat, tapi perlu di waktu yang tepat dan dengan cara yang benar. Cukup berjemur di pagi hari dan jalan kaki ringan, itu sudah mengaktifkan seluruh sistem produksi testosteron. Banyak orang mengira testosteron pasti menurun setelah usia 60 dan tak bisa kembali. Tapi studi dari Universitas Tsukuba, Jepang, tahun 2021 membuktikan sebaliknya. Dalam penelitian ini, 65 pria lansia dibagi 2 kelompok. Satu kelompok berjalan di luar ruangan selama 20 menit setiap pagi, satu lagi hanya beraktivitas di dalam rumah. Hasilnya setelah 6 minggu,
Kelompok yang berjalan di bawah sinar matahari memiliki peningkatan testosteron alami, rata-rata 19%, disertai peningkatan kualitas tidur, suasana hati, dan semangat hidup. Mengapa hanya dengan berjemur dan jalan ringan bisa memberi dampak besar? Karena jawabannya ada pada jam biologis. Sinar matahari pagi, terutama antara pukul 6 hingga 8 pagi, adalah sinyal untuk membangunkan sistem hipotalamus, hipofisis, testis, yang mengatur produksi testosteron. Selain itu, cahaya alami membantu tubuh memproduksi vitamin D3, nutrisi penting yang berfungsi sebagai dongkrak hormon seksual pria. Ditambah lagi, jalan kaki ringan membantu sirkulasi darah, memperlancar aliran ke area panggul, testis, dan prostat. Hanya dengan 15-20 menit setiap pagi, darah membawa oksigen dan nutrisi ke organ seksual, memberi energi dan mencegah penurunan fungsi. Saya menyarankan Pak Harun, Bapak tidak perlu lari atau pergi ke gym, cukup keluar ke halaman, duduk di bangku 10 menit, lalu berjalan keliling taman 10 menit. Sinar pagi menyentuh kulit, langkah kaki memicu sistem tubuh bekerja. Saya juga memberi beberapa catatan penting. Berjemur pagi sebaiknya dilakukan sebelum jam 8, karena saat itu sinar UVB masih aman. Jangan berpakaian terlalu tertutup, biarkan sinar matahari mengenai kulit tangan, betis, atau tengkuk. Hindari membawa HP atau memakai earphone saat berjalan. Biarkan pikiran tenang, dengarkan suara burung, rasakan sinar hangat menyentuh kulit. Ini memberi sinyal tepat pada tubuh. Setelah 3 minggu rutin, Pak Harun datang lagi dan berkata, "Cuma keliling rumah di pagi hari, tapi rasanya lebih segar dari minum kopi. Punggung lebih tegak, langkah kaki lebih ringan." Tubuh lansia tidak perlu dipaksa. Ia hanya butuh dibangunkan oleh sinyal lembut, seperti sinar matahari pagi, seperti langkah santai. Itulah cara sederhana namun kuat untuk membangkitkan kembali testosteron alami. Apakah Anda masih melewatkan sinar matahari pagi? Vitamin alami gratis setiap hari? Apakah Anda bersedia meluangkan 15 menit besok pagi agar tubuh Anda bisa memperbarui dirinya sendiri? Suatu pagi akhir pekan, saya menerima pesan dari Pak Harun. Hanya beberapa baris pendek. "Dok, istri saya bilang, saya sudah berbeda. Saya mengerti, tanpa perlu penjelasan panjang. Seorang istri yang telah hidup bersama Anda lebih dari 40 tahun akan menjadi orang pertama yang menyadari setiap perubahan, bahkan perubahan yang belum Anda sadari sepenuhnya." Mulai minggu kedua, Pak Harun mulai tidur lebih nyenyak, tidak lagi gelisah hingga tengah malam seperti biasanya. Kondisi mentalnya di pagi hari juga menjadi lebih jernih, tidak lesu seperti sebelumnya. Itu adalah fase awal di mana tubuh merespons perubahan dengan sinyal yang paling mudah dikenali: tidur, kejernihan pikiran, dan energi mental. Masuk minggu ketiga, beliau berbagi hal yang selama bertahun-tahun tak pernah berani ia ungkapkan. Saya mulai merasakan lagi keintiman. Meskipun belum sepenuhnya, tapi cukup untuk membuat saya merasa masih seorang pria. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu sempurna. Yang paling penting adalah tubuh mulai bangkit kembali. Di akhir bulan, saya memeriksa kadar hormon beliau. Hasilnya menunjukkan kadar testosteron alami meningkat sebesar 14,2%. Meskipun belum mencapai level muda, tapi cukup untuk menciptakan perubahan besar dalam perasaan setiap harinya. Ditambah dengan tidur yang nyenyak, kondisi mental yang stabil, dan rasa percaya diri yang kembali, Pak Harun berkata pada saya merasa seperti hidup kembali, tanpa obat, tanpa operasi, hanya dengan melakukan hal-hal kecil, secara konsisten setiap hari. Pemulihan setelah usia 60 tidak datang dalam semalam, tapi jika Anda mau mendengarkan tubuh Anda dengan sabar memberikan sinyal yang benar, maka hanya dalam 1 bulan, Anda akan mendapatkan jawaban paling nyata. Ada satu hal yang banyak pria setelah usia 60 tidak berani akui. Mereka takut kehilangan jati diri mereka. Bukan hanya karena rambut yang memutih atau kaki yang melemah, tetapi karena perubahan diam-diam di dalam tubuh membuat mereka tidak lagi merasa menjadi diri sendiri. Kehilangan semangat hidup, kehilangan kepercayaan diri di depan istri, kehilangan rasa bangga sebagai pria yang dulu pernah sangat kuat. Tetapi ada satu hal yang selalu saya tekankan kepada orang-orang seperti Pak Harun atau Pak Darto, pria yang pernah menangis di hadapan saya karena merasa tidak berguna di usia 67 tahun. Testosteron bukanlah tentang masa muda. Ia adalah keyakinan bahwa tubuh Anda masih punya kemampuan untuk pulih. Dan pemulihan itu bukan berasal dari obat kuat, bukan dari gym berat atau suplemen mahal. Itu dimulai dari 4 hal kecil yang bisa Anda lakukan mulai besok pagi.
Latihan ringan untuk otot dasar panggul selama 1 menit. Tidur lebih awal sebelum pukul 22.30. Tambahkan 1 sendok makan minyak zaitun dan beberapa irisan alpukat dalam makanan. Dan keluar rumah di pagi hari selama 10 menit untuk berjalan santai dan menyerap sinar matahari pagi. Tidak perlu mengubah seluruh hidup Anda. Cukup ubah 1 pagi, 1 kebiasaan. Lalu Anda akan melihat, tubuh masih bisa pulih, keperkasaan masih bisa kembali, dan cinta serta keintiman masih menunggu Anda di sana. Karena hidup sehat setelah usia 60, bukan untuk kembali seperti dulu, tetapi untuk hidup seutuhnya bersama orang yang Anda cintai. Sekali lagi, dalam tubuh yang Anda miliki sekarang. Jadi, Bapak baru saja mendengar 4 kebiasaan sederhana, namun sangat efektif, yang membantu tubuh setelah usia 60, memulihkan testosteron secara alami, aman, dan mendalam dari dalam. Sekarang, giliran Bapak. Apa kesulitan yang sedang Bapak alami di usia ini? Apakah itu rasa lelah, kurang percaya diri, atau pagi-pagi yang terasa hampa tanpa semangat? Silakan bagikan dengan jujur di kolom komentar di bawah. Tidak ada yang menghakimi di sini. Hanya ada pria-pria yang sama-sama ingin menemukan kembali keperkasaan dan koneksi dengan diri sendiri. Jika video ini menyentuh hati Bapak, silakan tekan tombol follow untuk channel Vitalitas Emas. Di sini setiap minggu saya akan berbagi rahasia kecil, tapi bisa membuat Bapak lebih sehat, lebih percaya diri, dan lebih penuh rasa setelah usia 60. Bapak tidak sendirian, dan perjalanan untuk memulihkan keperkasaan dimulai dari 1 langkah kecil hari ini.